harus mentaati fatwa ulama. Saya pun mengatakan begini, ini ulama dari mana, itu satu poinnya. Kedua, yang namanya ijtihad itu kan bisa benar bisa salah, saya pikir ya. Apalagi ijtihad ini menentukan pilihan. Pilihan itu belum tentu benar, ya kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ujaha Channel. Semoga hari ini sahabat-sahabatku, sahabat Ujaha Channel semua, apapun aktivitas Anda yang baik-baik, selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa dan selalu saya ingatkan bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini untuk dukung saya dengan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar dukungan Anda bisa membuat semangat saya untuk membuat konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah teman-teman, ini ada video dari Profesor Yusril Iza Mahendra, seorang pakar hukum yang beberapa waktu yang lalu juga pernah menjabat sebagai menteri dan sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang ya. Beliau mengatakan bahwa jangan ada lagi keterbelahan di masyarakat, perpecahan di masyarakat khususnya umat Islam dengan adanya ijtima' ulama. Seperti kemarin ada di Jawa Barat ulama yang katanya mengaku ulama, 265 ulama ya, kalau tidak salah kurang lebih seperti itu, berfatwa bahwa wajib memilih pasangan Amin, Anies, Muhaimin. Ini sama halnya mereka juga berfatwa atau mengatakan bahwa memilih selain pasangan Amin itu hukumnya adalah haram meskipun tidak disampaikan, dan ini harus dihindari karena memang akan menyebabkan keterbelahan di masyarakat, khususnya yang menjadi korban adalah umat Islam sendiri, karena di semua pasangan calon presiden ini ada ulamanya. Bagaimana kalau ulama mereka juga akan berfatwa wajib memilih pasangan yang mereka dukung? Ya, kondisi ini cukup berbahaya. Seperti apa yang disampaikan Prof. Yusril di sebuah podcast. Bagaimana lebih jelasnya videonya? Mari kita lihat video berikut ini. Ayo. Pak Anies sudah mulai bergerilya kemana-mana, dan Pak Prabowo. Jadi kalau saya harus memilih di antara tiga ini, sebenarnya saya mengatakan Pak Prabowo ini yang lebih mungkin untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang dan membawa bangsa ini paling tidak 5 tahun ke depan ke arah yang lebih baik ya. Tentu pandangan saya subjektif ya menilai seperti ini, karena 5 tahun yang lalu juga kami nggak dukung Pak Prabowo kan. Ketika Pak Prabowo bergabung sama Pak Sandi, dan kita Pak Jokowi dengan Pak Kiai Ma'ruf, kita lebih support Kiai Ma'ruf pada saat-saat terakhir ya. Saya pada waktu itu diminta menjadi lawyernya Pak Jokowi dan saya bersedia menjadi lawyernya. Jadi lebih cenderung kita memilih Pak Jokowi karena saya pikir pada waktu itu Pak Jokowi ini lebih dia masih bisa meneruskan apa yang dia kerjakan, yang mungkin kekurangannya akan ditutupi 5 tahun yang akan datang. Sementara Pak Prabowo pada waktu itu tidak terlalu jelas apa yang mau dikerjakan, dan begitu juga kerjasama dengan koalisinya juga, terutama Pak Sandi ya, nggak begitu jelas apa yang mau dikerjakan, sehingga kemana udahlah. Nah, tapi setelah 5 tahun berlalu dan Pak Prabowo kemudian, walaupun seperti saya katakan tadi agak kontroversial, bergabung ke kabinetnya Pak Jokowi ya, dan kemudian dari situ ya dia punya pengalaman lebih
banyak, belajar lebih banyak di situ, dan kemudian temperamennya juga banyak berubah begitu. Dan kita lihat juga bahwa Pak Prabowo itu ya seperti dia mengorbankan dirinya juga begitu, karena bergabung dengan lawan politik ya, kemudian menjadi katakanlah anak buah dari orang yang semula setara dalam berlaga. Tapi kalau saya pikir-pikir ada aspek benarnya juga, karena kalau beliau itu tidak bergabung, keterbelahan kita ini sebagai bangsa itu parah sekali ya, karena isu agama dimainkan sebegitu rupa pada waktu Pilpres 5 tahun yang lalu dengan istimewa ulama ya, yang mendukung Prabowo Sandi dengan ini sudah dalil agama semua yang dipakai. Neno Warisman sudah bikin puisi yang kalau Prabowo ini kalah ya Allah tidak ada lagi orang Tuhan akan menyembahmu. Sampai jenazah aja mau dibawa ke masjid ditanya ini pendukung Jokowi atau pendukung Prabowo. Dan itu di mana-mana umat sebenarnya juga terpecah ya. Saya lihat di Dewan Dakwah itu ada yang kita memilih jalan sendiri ya, tapi sebagian besar tegas itu harus mentaati fatwa ulama. Saya pun mengatakan begini, ini ulama dari mana, itu satu poinnya. Kedua, yang namanya ijtihad itu kan bisa benar bisa salah, saya pikir ya. Apalagi ijtihad ini menentukan pilihan. Pilihan itu belum tentu benar, ya kan begitu. Begitu juga ketika di masa awal sejarah Islam yang menjadi khalifah yang sebenarnya siapa? Apakah Ali atau Muawiyah bin Abu Sufyan? Ya kan, pilihan-pilihan yang sulit, ya kan? Apa kurangnya Ali? Apa kurangnya Muawiyah? Abu Bakar mungkin. Yang Muawiyah, khalifah pertama. Yang pertama kedua tidak masalah. Yang jadi masalah yang khalifah Ali itu kan. Yang keempat berarti. Yang keempat. Nah, ketika Muawiyah men-challenge, mengatakan dia adalah khalifah kan? Dan kemudian kalau kita baca hadis sahih ya, baik Ali maupun Muawiyah itu dijamin masuk surga. Ya. Susah ya pilihannya ya. Susah pilihannya. Nah, tapi itu terjadi dalam sejarahnya. Saya pikir pada waktu itu saya sempat ngomong sama Habib Rizik, sebenarnya Habib ya, antara Prabowo dengan Jokowi ini kan kualitas keislamannya lebih kurang sama ya. Dibilang alim juga tidak, dibilang orang yang soleh juga dalam hal ibadah khasah juga ya biasa-biasa aja begitu. Jadi ya nggak bisa terus kita ngomong ini wajib didukung, ini haram. Ya kecuali yang satu ini alim ya, satu ini orang awam, ya wajiblah kita mendukung yang alim. Dua-duanya awam, sama aja awam ya. Jadi apa yang saya bilang ya, bagi saya simpel aja, saya bilang apa Jokowi menang atau Prabowo menang sama aja, yang penting kepentingan umat Islam itu terjaga di negara ini. Dan ya siapa aja nggak ada masalah, tapi kan sampai begitu rupa. Dan itu saya kira kalau itu dipertahankan terus, itu dalam 5 tahun ini entah apa yang terjadi pada bangsa kita ini. Jadi Pak Prabowo itu dengan dia mengalah, Sandi juga mengalah, dia masuk ke dalam kabinet, walaupun juga dicaci maki orang ya. Saya juga ada baca meme gitu, dia bilang ada gambarnya Prabowo, sudah dibilang katanya dulu dia dibela sama ulama, sekarang katanya dia masuk ke istana, ulamanya masuk ke penjara.